Jemaat Tuhan, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saat sore menjelang malam hari ini kita berkumpul di rumah Tuhan dengan sama kerinduan. Kita mau rindu bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita persiapkan seluruh hidup kita. Kita mau berbakti, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan buka ibadah kita malam ini dalam doa. Mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Kesetiaan-Mu besar atas hidup kami Tuhan. Bukti penyertaan-Mu membawa kami hingga saat ini kami ada ya Bapa. Dan kami akui di hadapan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami, hanya oleh kemurahan Tuhan kami ada sampai saat ini Tuhan. Maka kami layak datang memuji Engkau. Kami layak datang mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, seberapa kami umat-Mu yang hadir saat sore hari ini, kami rindu beribadah, berbakti, memuji, mempermuliakan nama-Mu. Tuhan kiranya menolong jalannya ibadah raya kami yang kedua sore hari ini. Dari awal hingga berakhirnya Tuhan, semuanya jadi dalam kendalinya Tuhan. Mulai dari pelayan Tuhan sampai kepada seluruh sidang jemaat, kami semua menikmati dan merasakan urapan dan hadirat Allah yang dahsyat malam ini Tuhan. Sehingga kami tidak datang dengan sia-sia Tuhan, tetapi kami percaya kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah kami saat sore hari ini Bapa. Kami percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini, hanya otoritas kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin di tempat ini, di hati kami Tuhan. Sehingga kami bebas memuji, mempermuliakan nama-Mu. Kami menikmati Engkau dan Engkau menikmati kami Bapa. Siaplah seluruh hidup kami untuk beribadah kepada-Mu. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam ibadah raya kami. Kami buka dan tabiskan ibadah raya kami yang kedua sore hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami siap mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan masih memberikan waktu buat kita untuk bisa hadir di tempat ini dalam ibadah yang kedua. Kita mau membawa hidup kita, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, bahkan seluruh kehidupan kita, kita mau bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik bagi setiap kehidupan saya dan semua. Selain terus untuk namanya. Terima kasih Tuhan. Terus terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Kau lihat kami Tuhan, menghadap kami sepenuhnya. Engkau begitu baik bagi hidup kami.
Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa puji aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa puji selalu baik kepadaku. Bapa puji, sama-sama katakan aku memuji, aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa puji, aku memuji, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa puji Kakak, benar ya Tuhan, Kau terlalu baik bagi kami. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa puji Kakak, aku syukur kami Tuhan, bahwa kami mau selalu memuji-Mu dan menyembah-Mu. Karena begitu besar kebaikan-Mu dalam hidup ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan dengan kami, Haleluya. Bapa
kebaikan Tuhan tidak pernah terbatas buat saya dan saudara. Kalau hamba sore hari ini Tuhan masih mengizinkan kita datang di tempat ini, Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita itu membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sungguh baik bagi hidup saya dan saudara. Apa yang kita miliki saat ini itu tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan buat kita begitu sempurna. Saat kita mau beri hidup kita untuk Tuhan, saat kita mau beri hidup kita untuk Tuhan, Yesus, oh sungguh baik Tuhan. Yesus, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Katakan, ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Oh ya Yesus, ya Yesus baik. Oh terima kasih Tuhan, Kau begitu baik bagi hidup kami. Oh, ya
Tuhan. Kau boleh memperhimpunkan kami di tempat ini untuk sama-sama datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini lebih lagi bersorak bagi nama-Mu. Percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan senyuman yang terbaik buat ada yang sebelah kiri kanan kita. Katakan Tuhan Yesus baik buat saya dan saudara.
kasih Tuhan. Saatnya kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu terlalu baik bagi kami. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan Tuhan. Selain membawa hidup ini Tuhan. Yesus.
Terima kasih karena Roh Kudus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan terus kami rasakan. Kasih dan sayang Tuhan kami nikmati di sepanjang hidup kami. Kalau kami ada malam hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kalau kami ada terhimpun di tempat ini dengan kesempatan yang Tuhan beri, semua karena kemurahan yang lebih daripada hidup. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan berita firman. Mari Kau berfirman di tengah-tengah persekutuan kami. Sampaikan isi hati, bentuk kami, ajar kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Dengan hikmat dan pengurapan-Mu jadi bagian kehidupan hamba-Mu di dalam memberitakan setiap kebenaran-kebenaran firman. Terpujilah Tuhan. Ini hati kami, ini pikiran kami, ini hidup kami. Kami mendengar firman-Mu. Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus melawan di setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih dulu. Haleluya. Haleluya. Salam sukacita, salam kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu dalam kehidupan kita, semua itu adalah kasih dan karunia Tuhan semata-mata bagi setiap kita. Kita tidak dapat membalas kasih kebaikan Tuhan karena tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah kerjakan, dengan apa yang akan Dia kerjakan, dengan apa yang kita kerjakan. Tidak sebanding, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dari apa yang mau kita buat bagi Tuhan, saya percaya Tuhan melihat setiap usaha kita. Tuhan melihat dan menilik setiap apa yang kita lakukan bagi Dia. Dan saya percaya Tuhan akan selalu hadir menyatakan kasih dan kebaikannya sepanjang kehidupan setiap kita yang percaya kepada. Katakan amin. Puji Tuhan, saya berterima kasih kalau hari ini Tuhan boleh memberikan saya kesempatan untuk boleh hadir di Kota Bungku. Kalau tadi pagi saya juga sudah boleh beribadah bersama-sama, mengambil kesempatan dalam pelayanan bersama-sama dengan seluruh pelayan-pelayan dan jemaat Tuhan, dan kembali oleh gembala sekeluarga memberikan kesempatan dan kepercayaan bagi saya sore hari ini kembali mengambil bagian pelayanan. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada gembala sekeluarga, terima kasih buat seluruh penanggung jawab pelayanan yang ada. Ya, saya percaya bahwa sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, sesama saudara di dalam Tuhan, adalah baik untuk kita saling mengenal satu sama lain. Amin. Oleh sebab itu, walaupun yang datang tadi pagi, ada juga yang hadir pada saat sore menjelang malam hari ini, tetapi ada yang tadi pagi tidak sempat hadir. Saya nama Pendeta Michael Stanley Palit. Saya lahir besar di Kota Palu. Namun oleh karena pelayanan pekerjaan Tuhan, 11 tahun yang lalu kurang lebih, saya meninggalkan Kota Palu dan menuju satu desa di Kecamatan Pulubongka di Kabupaten Tojo Una-Una. Nama desa itu adalah Desa Batu Satu, atau Satu Batu.
Kami kemarin boleh berjalan bersama dengan beberapa orang jemaat dari tempat pelayanan di Watu Songo sekitar jam 3 lewat sore, dan tadi hampir siang setengah 3 kami boleh tiba dengan tingkat kurang seberapa putih tempat ini. Saya percaya Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik, yang menggentarkan. Amin. Siap dengarkan firman Tuhan? Mari lihat kiri kanan dan katakan begini, firman ini untuk kita semua. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-2. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayatnya yang kedua. Atau kita baca saja dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Pengkhotbah 9 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Kalau sudah dapat ayat-ayat ini katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Ayat-ayat ini ada pada satu perikop bahwa nasib semua orang sama. Pengkhotbah 9 ayat 1 dan 2, 1, 2, 3. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Saya mau berbicara dari konteks pahit dan manis. Seperti apa kata di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengkhotbah dalam hal ini, dalam pengalaman imannya, mengalami begitu banyak hal di dalam hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kalau kita baca keseluruhan kitab Pengkhotbah ini, penulis kitab ini menuliskan bahwa segala sesuatu di bawah langit ini semuanya sia-sia adanya. Ya, mengapa? Tentunya alasan yang terutama karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Yang semula rancangan Allah adalah kita hidup di dalam kemuliaannya dari kekal sampai kekal. Ada waktu, tetapi bicara tentang kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena dosa, manusia ya hilang kemuliaan Allah, kita perlu tuliskan. Kemudian mengalami banyak hal yang semula tidak pernah dirancang oleh Tuhan. Amin. Mengalami hidup yang fana, mengalami sakit, kelemahan tubuh. Ada orang-orang yang mampu mengangkat beban sampai 100-an kilo. Tetapi ada orang yang mampu mengangkat beban hanya 10 sampai 15 kilo. Kalau lebih dia bisa capek, bahkan mudah terserang sakit penyakit. Dari kacamata inilah seorang Salomo menuliskan dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa nasib semua orang sama. Baik orang yang berdosa maupun orang yang tidak berdosa. Tentunya dalam hal-hal tertentu Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam hal-hal kasih dan kemurahan Tuhan, ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Jelas ada bedanya. Tetapi baik orang benar maupun orang jahat akan mengalami sebuah
berputar atau roda kehidupan di dalam hidupnya. Kadangkala mengalami hal-hal yang manis, yang menyenangkan hati, yang membuat dia tertawa, tersenyum lebar. Coba lihat kiri kanan dan sambil lempar senyum Bapak Ibu Saudara. Kita lempar senyum begini Saudara. Dia senyum begitu maksud saya. Ya. Betapa senang jadi anak Tuhan toh. Haleluya. Saya ingat waktu masih zaman-zaman remaja ada lagu Mira Prayogo bilang gini, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Haleluya. Amin. Jelas ada perbedaannya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, hal yang manis maupun hal yang pahit akan dialami oleh setiap kita selama kita hidup di bawah kolong langit ini. Benar? Siapa kita yang tidak punya pergumulan? Boleh angkat tangan. Atau saya rubah pertanyaan. Siapa kita yang mengalami pergumulan dalam hidupnya? Kalaupun hari ini kita tidak sedang bergumul, kemarin kita pernah bergumul. Boleh angkat tangan. Yang lain angkat setengah tiang. Sedangkan anak-anak saja Bapak Ibu Saudara bergumul. Contoh paling sederhana, saya suka sekali bagikan ini. Waktu mereka bermain 5 orang, itu es-balls lewat. 3 temannya ada bawa uang jajan dan dia bisa beli es-balls. Yang 2 nggak bisa beli. Mana yang 3 ini lekongkon cudu, pahit puluh orang Palu bilang, pelit. Orang 3 makan, teman yang 2 lihat-lihat gitu. Enak, oh enak. Padahal dia punya maksud, bagi dong. Mereka berkumpul. Amin. Dari sebuah kesadaran akan hal ini, seorang Salomo melihat bahwa hal yang pahit dan yang manis akan dialami oleh semua orang. Pengkhotbah bilang dalam hal ini tidak ada yang bisa terlewatkan dari nasib ini. Sehingga diberikan perikop semua punya nasib yang sama. Mari kita lihat bersama-sama beberapa contoh di dalam Alkitab. Yang pertama, hal yang pahit. Ada Imam Eli dan anak-anaknya. Alkitab berkata pada satu kondisi di mana Israel hendak pergi berperang. Dan ketika mereka berperang, mereka mengalami kekalahan. Sehingga para pemimpin-pemimpin prajurit itu berpikir begini, ini orang kalah karena tidak ada tabut Allah bersama-sama dengan kita. Sehingga mereka mengirim utusan-utusan untuk pulang dan mengambil tabut Allah itu dan dibawa di medan pertempuran. Tetapi Alkitab berkata, menuliskan di sana bahwa sekalipun tabut Allah mereka ambil dan bersama-sama dengan mereka dalam pertempuran saat itu, namun mereka tetap kalah. Di sana ada anak-anak dari Imam Eli, ada Hofni dan Pinehas. Mereka turut menjadi korban dalam peperangan dan pertempuran itu. Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, bukan berarti tabut Allah yang berbicara tentang kehadiran dan kuasa Tuhan hadir bersama dengan mereka, Allah kalah. Enggak, saudara. Kadangkala Tuhan membawa kita pada kondisi yang seperti ini. Terlihat seolah-olah Tuhan tidak turun tangan. Seolah-olah Tuhan tidak mau membela dan tidak mampu membela kita. Tetapi di balik semua itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Saya bilang amin. Sama seperti hanya kalau kita terus setiap hari makan makanan yang pedis-pedis. Tentunya ada hal-hal yang terganggu dalam kehidupan kita. Sakit mah mungkin. Ya. Saya pernah bercerita dengan seorang teman dokter, kalau ada yang tenaga kesehatan mungkin di sini, dia bilang begini, jangan kira setiap waktu, setiap saat makan rica kemudian sehat. Dia bilang rica juga kalau terlalu banyak dan berlebihan bisa menyebabkan kolesterol. Kita langsung begini, orang Manado Bapak Ibu Saudara nggak bisa kalau tidak makan pedis. Ya, kalian lihat
Demikian juga kalau kita selalu setiap waktu, setiap saat makan yang manis-manis, yang terjadi obesitas dan lewat DP manis. Tapi saya angkat topi untuk orang punya brother yang langsing. Dari tadi pagi saya bilang sama gembala, saya lihat dia sukacita sekali. Haleluya. Ya. Sukacita sekali tanpa beban. Memang kita kalau datang dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah, kita harus datang saudara, nanti tulus. Katakan segala beban. Karena kita datang menghadap Raja di atas segala hajat. Pergumulanmu terlalu kecil bagi Tuhan. Permasalahanmu, kebutuhanmu tidak lebih besar dibandingkan kasih dan kuasa Tuhan. Eli mendengar berita itu, dia pun kaget dan mati dengan tragis. Pahit saudara, satu keluarga mati dengan cara yang mengenaskan. Yang kedua, dalam Alkitab, kalau kita baca dalam kitab Rut di sana, Naomi, jelas Alkitab berkata pada waktu itu terjadi kelaparan di Bethlehem. Benar? Coba baca Rut pasal yang pertama. Sehingga Elimelek sebagai kepala rumah tangga mengambil sikap dan tindakan. Saya pernah baca sebuah artikel begitu saudara. Ternyata bukan hanya keluarga Elimelek oleh karena kelaparan yang terjadi di Bethlehem meninggalkan daerah itu. Tetapi Elimelek dan keluarganya memilih pergi ke negeri Moab. Negeri yang tidak mengenal Allah. Bangsa yang tidak tunduk terhadap kealahan Tuhan Allah Israel. Mereka menyembah banyak sekali ilah-ilah. Mereka menyembah patung-patung. Elimelek dan keluarganya ke sana. Secara lahiriah kita menilai dan melihat bahwa Elimelek mengambil langkah yang tepat untuk menyelamatkan keluarganya, istri dan anak-anaknya dari mara bahaya atau dari kelaparan. Tetapi hal ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang pahit yang dialami oleh Elimelek dan keluarganya. Jelas kita pun tuliskan di sana. Tidak butuh waktu yang lama. Elimelek ketika bersama dengan keluarganya ada di negeri Moab, Elimelek mati. Belum lama anak-anaknya Mahlon dan Kilion menikahi orang perempuan negeri Moab. Mereka pun meninggal, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga seorang Naomi meratap akan nasibnya. Dia merasa bahwa hidupnya begitu pahit. Tak lewat pahit leh. Betul saudara. Sehingga dia mengambil kesimpulan, seperti apapun rasa pahit yang dia alami, lebih baik dia alami itu di negeri sendiri dibandingkan di negeri orang. Sehingga dia mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem. Pahit rasa. Ketiga, ada Yusuf. Kita tahu bersama-sama dalam kitab Kejadian pasal 37, bagaimana seorang Yusuf yang masih muda disayangi oleh bapaknya, yang mengalami begitu banyak hal-hal yang manis ketika berada di rumah bapaknya, oleh karena sebuah perintah oleh bapaknya untuk pergi melihat saudara-saudaranya. Dia mengalami hal yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya, hal yang mungkin tidak pernah dia harapkan itu bisa terjadi bahkan dari saudara-saudaranya sekalipun. Pahit. Tapi coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, dari ketiga contoh ini, Yusuf dan Naomi mengalami hal yang manis di dalam kehidupan. Kadangkala hal yang pahit itu perlu terjadi dalam kehidupan kita mendahului hal-hal yang manis. Amin. Haleluya. Kadangkala kita perlu mengalami dulu penderitaan, pergumulan dan persoalan, baru kita menerima kemenangan. Mengapa? Allah sengaja untuk membawa penundukan diri terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Bahwa kita membawa hati kita kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau di tempat ini gembala, seluruh pelayan dan seluruh jemaat Tuhan punya hati bagi pelayanan dan kota ini.
Di mana ada hati, di situ pasti ada jalan. Bisa bilang amin? Haleluya. Sekalipun hal-hal yang pahit, saya dengar kesaksian bagaimana mau memulai. Ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak intimidasi, tetapi jalan saja, Tuhan pasti serta. Bisa bilang amin? Semakin kita mengalami pergumulan yang pahit, mungkin mengawali yang manis, kita akan semakin berpaut kepada Tuhan. Semakin kita sadar diri akan segala keterbatasan kita, dan kita akan datang kepada pribadi yang tak terbatas itu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Naomi, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini dia dapat pulang ke Bethlehem plus seorang anak mantu yang mengasihi dia sebenar-benar. Haleluya. Ya, ada sebuah ungkapan, pernyataan yang luar biasa dari anak mantu ini. Dia bilang, ibu, jangan suruh kita pulang. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah apa? Allah. Saudara, bukan hanya dia sedang menyatakan kasih sayangnya kepada seorang mertuanya, Naomi, tetapi dia menunjukkan bahwa dari kehidupannya sekian lama, mungkin belum terlalu lama, dia melihat bagaimana seorang Naomi sebagai pribadi, walaupun memang ada keputusan yang salah dan keliru telah diambil oleh keluarga ini, tetapi ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang benar dipandang oleh seorang Ruth, sehingga dia berani berkata, bukan sekedar bangsa mula bangsaku, tapi Allah mula Allah. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, sikapmu menentukan bagaimana respon orang yang ada di sekitarmu kepada engkau, terlebih kepada Tuhan. Jangan sampai ada istilah begini, oh begitu dan orang Kristen. Bukan tuh orang Kristen seharusnya begini. Mengerti Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Sebab kita adalah suratan yang terbuka. Amin. Haleluya. Yang dibaca oleh orang. Coba lihat kiri kanan, bilang begini lagi, orang ini suratan yang terbuka. Kalau di sebelah laki-laki bilang bro, kalau di sebelah perempuan sister. Sister. Manis Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma sekedar mendapat anak mantu yang begitu mengasihi dia. Dari Ruth mengikuti dia kembali ke Bethlehem, terjadi perkawinan antara Ruth dengan seorang Boas. Saya catat di sana Alkitab, kita baca di sana. Bahkan dari rahim seorang Ruth, hasil perkawinan dia dengan Boas, lahir tiga raja besar atas bangsa itu. Bahkan raja yang ketiga adalah raja di atas segala raja. Yang pertama seorang Daud, yang kedua Salomo, lahir bagi Daud. Amen. Haleluya. Yang ketiga dari keturunan Daud, lahir raja di atas segala raja. Saya bilang amin. Haleluya. Manis, betul tidak? Manis. Dari tidak diperhitungkan, dari tidak pernah diharapkan, tetapi yang terjadi Tuhan bawa lebih dari apa yang dapat dipikir. Yusuf, dia benar mengalami proses selama belasan tahun, sakit memang, pahit, tetapi pada akhirnya Alkitab mencatat dia diangkat menjadi mangku bumi, orang nomor 2 setelah Fir'aun atas tanah Mesir. Tapi pengalaman pahitnya begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi dia tetap setia, dia tetap berjalan seperti apa yang mimpi diperlihatkan Tuhan kepadanya. Saya mau bertanya bagi Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi mimpimu bagi hidupmu, bagi rumah tanggamu, bagi keluargamu, bagi pekerjaanmu, bagi usahamu, dan terlebih bagi pelayanan di tempat ini? Apa yang menjadi mimpi? Halo? Mimpi jangan yang kecil-kecil.
kita biar cuma di pinggir sorga. Yang penting so di pinggirnya sorga. Bermimpilah yang besar, karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Tuhan yang mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita pikirkan. Ini contoh dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, saya mencatat di sini bahwa ada dua hal yang akan membuat hidup kita mengalami entah hal-hal yang pahit ataupun yang manis. Yang pertama, hal-hal itu, atau kita bisa mengalami hal-hal yang pahit kemudian Tuhan bawa kita mengalami yang manis pada akhirnya, kalau sikap hati kita adalah benar di hadapan Tuhan. Sikap dan respon hati kita di dalam mendengarkan firman Allah akan menentukan apa yang akan kita terima dari Tuhan. Haleluya. Sebuah tindakan besar akan menghasilkan hasil yang besar pula. Tadi pagi saya bilang tentang Sakeus dalam Lukas pasal 19, yang bukan hanya sekedar mengesampingkan jabatannya, pangkatnya, dan keberadaannya sebagai seorang kepala pemungut cukai, ya, untuk orang-orang saat itu sebagai pejabat dari kerajaan Romawi yang menjajah Israel saat itu, bukanlah sesuatu hal yang lazim begitu. Mungkin hal yang kurang pantas dilakukan oleh seorang Sakeus, berlari apalagi panjat pohon ara. Tetapi ada usaha yang tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara, dari seorang Sakeus. Alkitab mencatat ketika Yesus bilang, Sakeus segeralah turun, sebab aku harus menumpang di rumah. Sakeus tidak berhenti sampai di panjat pohon ara. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, Guru, kalau sekiranya ada yang kuperas dari orang miskin, akan kukembalikan 4 kali lipat. Baru setengah dari milikku akan kuberikan. Haleluya. Amin. Amin. Mungkin secara manusia kita berpikir begini, saya belum punya apa-apa, saya belum punya sesuatu yang banyak nilainya. Tetapi ketika kau beri hatimu untuk meresponi kebenaran firman Tuhan yang selalu kita dengar dan kita baca, itu sudah amat luar biasa untuk Tuhan. Haleluya. Lukas 8 ayat 18 bilang begini, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saya bilang amin. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Bagaimana kita merespon setiap kebenaran, setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa hidup kita diatur oleh Tuhan, kalau kita percaya hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Tuh, sebuah lagu bilang begini, Yesus tidak pernah salah. Ayub berkata dan bersaksi bahwa rancangan Tuhan tidak ada yang gagal. Amin. Tetapi kadang-kala Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak bisa berhati-hati mengelola hati kita, kita salah meresponi setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Apatah lagi kalau firman itu menegur kehidupan kita. Apatah lagi kalau firman itu menemplak setiap dosa dan pelanggaran kita. Ada orang-orang yang terbuka hati, ada orang-orang yang penuh penundukan diri, dengan penuh kerendahan hati, dan dia mengakui, ya benar Tuhan, aku telah keliru, aku telah salah. Saudara tahu Daud? Tahu Daud? Satu waktu Nabi Nathan datang menghadap. Dia datang dengan pakai bahasa yang halus dulu, ilustrasi begitu. Kemudian Daud bilang, harus begitu. Om Nathan bilang, songana iku. Songana iku raja. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud bukan protes. Daud bersujud
dan mengakui segala kesalahan. Kalau kita ditegur Bapak Ibu, kita diarahkan untuk kebaikan kita. Kalau firman Tuhan yang kita dengarkan datang kepada kita, pedih sekalipun, tidak mengenakan sekalipun, berilah telingamu untuk terus mendengar, berilah hatimu untuk meresponi dengan baik setiap berita itu yang kita dengar. Karena firman Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita. Bisa bilang amin? Amin. 2 Timotius pasal 3. Mari kita lihat bersama-sama. 2 Timotius pasal 3. Ini ayat yang cukup kita tahu. Kita bilang begini. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang ke-17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Kalau hari ini atau entah kapan itu kita mendengarkan firman, kita mengalami hal-hal yang pahit mungkin sekalipun, memulai hal yang manis terjadi dalam kehidupan kita, mari jangan salah merespon, saudara. Terimalah kebenaran itu menjadi bagian kehidupan kita yang tidak bisa dipisahkan. Karena tanpa firman Tuhan kita pasti akan salah jalan. Daud menuliskan dengan jelas di sana, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Ada sebuah kesadaran penuh bahwa apapun boleh terjadi dalam hidupku, tetapi setiap responku dari apa yang terjadi dalam hidupku menentukan apa yang akan kuterima di dalam hidup. Bisa bilang amin? Ya, tak ada satupun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita mau mencelakakan kita. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, itu untuk membentuk kita jauh lebih baik lagi di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, supaya sekalipun ada hal-hal yang pahit terjadi dalam kehidupan kita, tetapi pada akhirnya yang manislah yang terjadi dalam kehidupan kita, kita perlu firman pengajar. Setiap kita orang percaya perlu diajar dari firman Tuhan. Entah dari gembala, dari seorang penginjil yang datang, dari hamba Tuhan yang diberikan kesempatan untuk berdiri di belakang mimbar ini, dalam konsel kita, ya, ataupun mungkin dalam ibadah-ibadah seperti apapun bentuk dalam program pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, firman pengajaran itu perlu di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 2 ayat 14 sampai 16, ada sebuah teguran bagi jemaat Tuhan yang ada di kota Pergamus. Jemaat ini ditegur Allah oleh karena ikut ajaran Bileam dan Nikolaus. Ada hal-hal yang menyimpang, sehingga kita perlu bertumbuh di satu tempat, Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Ketika kita ada di GPDI Cornerstone, kita siap diajar dari setiap firman pengajaran untuk membuat kita jauh lebih lagi di dalam Tuhan, bertumbuh, bertambah, berkembang, menghasilkan buah-buah yang tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yang rindu untuk bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan, mari angkat tanganmu dan berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Firman pengajaran itu perlu, Bapak Ibu Saudara, untuk membentuk kita, membawa kita pada sebuah pengetahuan yang benar akan Allah dan apa yang menjadi kehendaknya. Kita tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Apa yang perlu kita lakukan mengisi hari-hari hidup kita dalam segala aktivitas kehidupan kita dalam keseharian. Bukan hanya sebagai jemaat Tuhan ketika kita ada di dalam gereja, tetapi ketika kita ada di luar gereja. Karena kekristenan kita dinilai bukan nanti di dalam gereja. Penilaian terbesar kekristenan kita terjadi di luar gereja. Sebab ada orang bisa mengangkat dan pegang itu Alkitab besar-besar datang di gereja, pulang keluar dari gereja dia cerita basusupo, bagosi,
cerita jeleknya orang. Dia ingin tahu dia juga punya kekurangan. Hari ini dia cerita orang itu, dia ingin tahu di jam yang sama orang cerita tentang dia. Amin, saudara. Firman pengajaran itu perlu dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar bisa meresponi dengan baik setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Menjadi generasi-generasi yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Bukan nanti ketika kita diberkati, apa yang kita inginkan terjadi seperti demikian, baru kita mengasihi Tuhan. Seharusnya seperti Daniel. Amin. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ada dalam satu kondisi di mana mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Ada sebuah statement iman mereka, bahwa Allah kami sanggup melepaskan kami, dan sekiranya tidak, kami tidak akan pernah tunduk sujud menyembah kepada patung tuangan yang didirikan oleh Tuhan Quran. Ini sikap Bapak Ibu. Kenapa? Sekalipun ada di negeri buangan, pengajaran firman yang sehat itu terus menjadi bagian kehidupan mereka. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara buka YouTube, nonton begitu banyak pengajaran firman khotbah dari siapapun, tapi kita perlu filter firman Tuhan. Di tempat ini saudara punya gembala, dan gembala bukan hanya sekedar pemimpinmu di dalam berjemaat, tetapi dia adalah gurumu yang akan membebat setiap lukamu, yang akan mendoakan engkau, yang akan selalu hadir di dalam setiap waktu di tengah-tengah pergumulan hidupmu. Dan saya selalu bilang begini, jangan sampai kita cuma suka mendengar khotbah-khotbah secara sepintas, karena kita sekarang gampang sekali mendapatkan itu di YouTube, dan kita lupa bahwa kita adalah bagian dari sebuah gereja lokal. Amin, saudara. Haleluya. Kalau ada hal-hal yang saudara tidak mengerti, sepertinya bertentangan, saudara, mari tanyakan kepada hamba Tuhan, kepada gembala. Dan dari apa yang Tuhan beri dalam hikmat dan pengurapan mengajar jemaat, saya percaya engkau akan bertumbuh di sana. Sebab ketika engkau sakit, bukan hamba Tuhan di YouTube itu yang berdoa. Dan ketika engkau berkelahi, bertengkar dengan istri berteriak, pulangkan saja aku pada ibu atau ayahku. Yang datang memperdamaikan bukan orang di YouTube itu. Itu secara logikanya sudah. Dan haleluya, haleluya. Ketika ada yang menutup mata, bukan dia yang mengadakan prosesi pimpin ibadah untuk gembala. Tugas seorang gembala itu tidak mudah. Saya tadi sampaikan tadi pagi. Ini bagian terakhir, saudara. Saya tidak pernah punya pikiran untuk jadi seorang hamba Tuhan. Tidak ada. Tidak pernah sekalipun. Tetapi kalau saya ada pada posisi ini dan dipercayakan Tuhan menggembalakan jemaat, saya percaya Tuhan yang memberikan kemampuan. Amin. Ada kurangnya? Ada. Mereka ini masih manusia biasa. Amin. Sama layaknya kita kepada orang tua kita. Orang tuanya kita sehebat-hebatnya dia punya kekurangan. Ada titik lemahnya. Tetapi kalau kita merasa adalah bagian dari orang tua kita akan melihat titik-titik lemah itu. Bukan kita semakin bikin besar, saudara. Bisa mengerti maksud saya? Semakin besar titik lemah tadi kita orang bikin. Nah, kita berusaha tutup. Supaya apa? Persekutuan kita tetap terjalin dengan baik. Ada kekuatan di sana. Butuh pengajaran, butuh firman yang hidup, yang sehat, membentuk kehidupan kita. Saya percaya seperti yang saya katakan tadi pagi di tempat ini, kehadiran pelayanan di tempat ini, di kota ini, setelah sekian puluh tahun, pada akhirnya perkembangan pelayanan pekerjaan Tuhan terjadi. Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang berencana. Kalau Tuhan yang bertindak, tidak ada satu kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang mampu menghalangi. Walaupun kuasa-kuasa itu coba menghalangi, kalau Tuhan yang bertindak, hancur buat. Amin. Haleluya. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Ayat yang terakhir,
Yang Tuhan mau, saudara, pahamilah bahwa hal yang pahit dan manis itu biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kalaupun yang pahit mendahului hal-hal yang manis untuk membuat kita semakin menyadari segala keterbatasan dan kekurangan kita, kita selalu bersandar kepada Tuhan. Amin. Kita butuh firman, kita perlu meresponi dengan benar, dan kita butuh pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang sehat di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 91 ayat 14-16, ini yang perlu kita kerjakan hari-hari. Menjadi jemaat Tuhan yang melekat kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Jadi ayat yang terakhir, Mazmur 91 ayat 15-16. Alkitab menuliskan begini: sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada-Nya. Saya bilang amin. Ada 7 frasa akanku atau aku akan di sana. Untuk kita menikmati itu, kita perlu melekat dengan Tuhan. Segala sesuatu bisa bahagia kalau kita datang hanya kepada Tuhan. Kita bisa menjadi batu penjuru kalau kita melekat hanya kepada Tuhan. Kita bisa melihat perbuatan Allah yang besar kalau melekat kepada. Sekalipun pahit dan manis itu terjadi dalam kehidupan kita, saya mau katakan, jangan sampai hal yang pahit itu menjauhkan kita dari Tuhan. Yang manis itu membuat kita lupa daratan dan melupakan Tuhan. Biarlah segala sesuatu itu menjadi sebuah cara yang kita responi. Itu datangnya dari Tuhan, benar, kita imani, dan kita merespon dengan cara yang tepat. Kita tidak pernah melupakan Tuhan. Kita selalu datang dan melekat kepada. Amin firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita satu pujian penyembah. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan? Dia Allah yang setia, Dia Bapa yang mulia. Sungguh besar kasih-Mu. Dia sanggup pulihkan keadaan kita. Sambil tutup mata jasmani, arahkan hatimu, mata imanmu kepada Tuhan. Buka hatimu bagi Dia. Kalau engkau ingin melekat terus kepada Dia, sambil taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan di dalam hadirat-Mu. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas? Dia terlalu baik. Segala kebaikan. Teruslah melekat dengan Tuhan. Segenap hati pernah tinggalkan dan Tuhan. Nikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan itu seumur hidup. Bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa akan ku balas?
Haleluya. Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Setia Bapa yang mulia. Amin. kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, harapan, Kaulah harapanku, hidupku dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan, Kau selamatkan hidupku. Tangan bukan aku dingin. Bawa hatimu kepada Tuhan. Ada kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habis. Kasih setia Tuhan terus jalan. hatiku menyembah Yesus, bersyukur padamu dengan apa? Haleluya. Segala kebaikanmu. Segala kebaikan Hati kami hidup siapkan. Kami percaya semuanya. Beri menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan apa aku balas Yesus Tuhan. segala Kau sanggup seperti Engkau. Kau sanggup menolong. dengan hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu Kasih Tuhan. segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan apa Setiap air mata dia tampung di dalam kita. segala kebaikan Rasa ibu beban pergumulan masalah Yesus, Tuhan sanggup ku bersyukur kepada setiap dia. Sekali lagi berada. Amin, 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 amin. segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah
kami yang berdiri di atas mimbar ini, kami terbatas. Tapi ada satu nama yang setiap hamba Tuhan bawa dalam pemberitaan. Nama itu berkuasa, hebat. Dia peduli dengan kita, bukan hanya menyelamatkan kita, mampu mengangkat dan menolong setiap kita. Namanya Yesus. Yang butuh uluran tangan kasih itu, mari angkat kedua tangan kita. Kau Allah yang sanggup mengubah setiap ratap kami menjadi tarian. Allah sumber sukacita kami. Sukacita kami tidak akan pernah dirampas oleh karena pergumulan dan persoalan. Karena Tuhan selalu ada bagi kami. Baik pahit dan manis hidup ini, Tuhan ada di sana, membentuk kehidupan setiap kami untuk jauh lebih baik, jauh lebih berkenan, dan hidup benar seperti apa yang Kau inginkan. Biar setiap tangan kami yang terangkat, kami butuh Tuhan. Biarlah tangan kananmu yang memberi kemenangan terulur bagi setiap kami. Pegang setiap tangan-tangan kami yang lurus. Ya Bapa, pegang setiap tangan-tangan kami. Tolong setiap kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan. Biarlah damai dan sejahtera daripada Tuhan akan mengalir dan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman yang hidup ini akan menjadikan iman kami bertumbuh, iman kami bertambah-tambah di dalam Tuhan. Dan dengan iman kepada-Mu ada mujizat, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada penyediaan, ada pertolongan dan pembelaan yang tepat dari Tuhan dengan cara-Mu yang hebat. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang lagi bagi Dia. Yes, yes, Tuhan, kami puji Engkau yang dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang semakin bertambah-tambah, kami yang semakin berkurang-kurang. Kasih karunia Tuhan akan terus kami rasakan. Kebaikan demi kebaikan Tuhan akan terus tinggal jadi bagian kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, bersyukur buat firman. Kami berterima kasih. Engkau selalu ada, dan biarlah kami selalu melekat kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sebelum kita memberikan korban syukur kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, buat setiap teguran yang Kau sampaikan pada malam ini Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan terus menjadi cemeti bagi kehidupan kami, untuk terus mau setia mengiring akan Engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Engkau urapi dia lebih lagi Tuhan, di dalam setiap pelayanannya dimanapun. Tuhan pakai dia luar biasa. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Kasih Bapa yang baik, saat ini kami akan memberikan korban syukur kami. Kami percaya Tuhan, oleh korban syukur yang kami akan beri itu, kami gunakan untuk setiap pelayan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk berkorban hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Untuk lebih tertibnya sebentar dari sebelah saya yang untuk membawa persembahan ke depan, kemudian di tengah, baru kemudian di kursinya Bu Gembala, supaya sebentar ketika mau korban syukur di depan. Kasih setia betapa besarnya kebaikan penuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Kasih setia betapa besarnya kebaikan penuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurna kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa di setiamu, betapa besarnya kebaikan. Penuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan. Penuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hati. Kau perhatikanku setiap waktu. Indahnya Yesus Tuhan. Hanya seluruh jemaat secara tempat berdiri. Kebaikan penuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sama-sama kehidupan sejak kau hadir dalam hati. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hati. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Kasih setia betapa besarnya kebaikan. Penuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Penuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Penuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Kita bangkit berdiri, kita menutup ibadah kita malam ini. Dunia baik di bahasa tetesan air mata takkan biarkan berjalan sendirian.
Bapa yang setia menemani setiap musim hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur malam ini kami sudah menerima berkat yang terbaik dari Engkau ya Bapa. Dalam ibadah raya kami yang kedua malam ini Tuhan, kami sudah diberkati dengan firman-Mu, bahwa kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami semua ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya semua yang Tuhan izinkan adalah maksud dan rencana Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Diberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah membawakan kami berita firman yang luar biasa. Allah kembalikan hikmat dan pengurapan yang baru dalam setiap tugas tanggung jawab, dalam pelayanan, bahkan pengembalaan yang dikerjakan di daerah Ampana. Tuhan kiranya selalu menolong. Biarlah kiranya Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna menjadi bagian milik hamba-Mu dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, amat terlebih dalam pergumulan pembangunan pekerjaan Tuhan yang ada di Watu Songo. Kami percaya Allah pasti menolong dan Allah pasti membela. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan hidup kami semua yang sudah hadir malam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Yesus penguasa tunggal hidup kami. Maka kami taruh seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di sepanjang minggu ini umat-umat-Mu akan beraktivitas ya Tuhan. Baik kami semua yang hadir maupun semua jemaat Cornerstone. Tuhan kiranya menolong aktivitas umat-Mu di sepanjang minggu ini. Dalam studi, pendidikan, pekerjaan, pelayanan, tugas, tanggung jawab yang umat-Mu kerjakan. Di sepanjang minggu kami percaya ada penyertaan Tuhan dan ada campur tangan Tuhan di sepanjang minggu yang akan kami lalui. Dan kami percaya ya Bapa, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan tolong kami semua menjadi saluran berkat. Di mana kami pergi dan berada, di sana kami menjadi surat yang terbuka. Biar orang boleh melihat Kristus dalam hidup kami. Orang boleh mengenal Kristus melalui tutur kata, tindakan, dan pikiran kami. Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami percaya kami yang hadir pada malam ini kami sudah dikuatkan. Kami yang lemah kami ditambah kekuatan yang baru. Kami yang bimbang kami diteguhkan lagi oleh firman-Mu. Bahkan kami yang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan, kami percaya Allah yang kami sembah bilur-bilurnya tidak pernah berubah. Kami percaya oleh kuasa-Mu kami sudah disembuhkan. Bahkan setiap kami yang hadir, yang berkekurangan malam ini, kami percaya Allah kami mencukupkan segala keperluan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, di mana Tuhan taruh kami, di sana kami menjadi jawaban doa bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia, diberkati oleh Tuhan. Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan. Morowali diberkati oleh Tuhan. Kota Bungkul diberkati oleh Tuhan. Bahkan desa Impiang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya tidak ada kuasa manapun yang sanggup mengalahkan Allah. Dan kami percaya tidak ada satu kekuatan otoritas lain selain Yesus yang berdaulat penuh atas kota ini. Maka kami percaya dengan iman, buku bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya apa yang sudah kami kerjakan malam ini menyenangkan hati Tuhan. Umat-Mu yang sudah membawakan korban persembahan, korban persepuluhan, kami percaya Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Dan sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna menjadi bagian milik kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Biar semua jemaat Cornerstone menjadi jemaat yang berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan, menjadi serupa dengan Kristus. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Akhirnya kekasih-kekasih Kristus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah semua yang kau kerjakan dengan kedua belah tanganmu, dan jerilah Allah buat berhasil. Diberkatilah bakulmu dan diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah kau pada waktu masuk dan diberkatilah kau pada waktu keluar. Dijauhkannya kau dari segala celaka, mara bahaya, maut, niat orang jahat. Dipagarinya kau dengan malaikat sorga dan kuat kuasa penyertaannya tinggal menjadi bagian milikmu sekalian. Akhirnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terimalah berkat
berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya yang tunggal, dan pertolongan kuat kuasa urapan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Kami tamatkan ibadah raya kami malam ini dan kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita waktu sebentar, kita akan mendengarkan pengumuman. Ada Philadelphia sepekan di minggu ini yang akan kita lewati bersama. Puji Tuhan. Cornerstone sepekan. Multimedia boleh dibantu? Kami menyambut dengan sukacita dari tempat ini Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang bergabung. Biarlah kiranya Cornerstone menjadi rumah untuk kita dapat bertumbuh bersama, semakin hari semakin mengenal Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sudah ada video? Oke. Karena bermasalah multimedia, kami akan sampaikan secara langsung bahwa pengumuman hari Selasa itu ada Komsel 1, giliran keluarga Muarundu Busoso atau biasa kita kenal Papa Mama Kembar yang akan mengambil bagian jam 7 malam akan dibuat di gereja, itu Komsel 1. Dan Komsel 2 akan dibuat juga di gereja pada hari Rabu jam 7 malam, yang mengambil bagian keluarga Liam Griwijaya atau Cifon yang akan menjadi tuan rumah pada hari Rabu di Komsel 2. Dan hari Kamis seperti biasa ada doa pujian penyembahan atau worship night jam 7 malam di gereja, terbuka bagi semua jemaat yang rindu datang bersekutu berdoa bersama. Mari hadir dalam doa pujian penyembahan hari Kamis jam 7 malam. Dan hari Jumat ada ibadah pemuda dan remaja jam 7 malam di gereja. Dan semua youth yang hadir malam ini mari hadir lagi pada hari Jumat. Ajak teman-teman, rekan-rekan, saudara hadir dalam ibadah youth jam 7 malam hari Jumat. Dan pada hari Sabtu ada doa dan puasa jam 3 sore di gereja. Wajib bagi semua pelayan yang akan melayani dan terbuka untuk umum bagi semua Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk datang berpuasa bersama. Dan kita akan jumpa lagi dalam ibadah raya minggu depan. Ibadah raya pertama jam 9 pagi dan ibadah sekolah minggu jam 11 siang. Dan kemudian ibadah raya kedua di tempat ini pada jam 5 sore. Puji Tuhan, demikian pengumuman. Bapak Ibu Saudara yang ada waktu dan kesempatan, mari ambil bagian dalam setiap jadwal minggu yang telah disusun. Dan dari tempat ini kami juga sampaikan bahwa hamba Tuhan yang sudah kita dengar tadi dengan firman yang memberkati kita, bertepatan dengan itu dari tempat ini biar kita semua jemaat Cornerstone mengetahui bersama bahwa jemaat Tuhan yang hambanya layani ada di daerah Watusomo atau Ampana sedang dalam satu kerinduan. Mereka rindu memperbaiki atau membangun kembali gereja mereka, tempat ibadah mereka karena sesuatu hal, sehingga tempat ibadah mereka akan diperbaiki karena ada kerusakan. Maka dari tempat ini akan ada basar yang mereka bawa jauh saudara dari Ampana. Maka sebab itu apabila Bapak Ibu Saudara ada kerinduan, kerelaan, mari kita berpartisipasi sebentar. Ada basar makanan yaitu RW dan nasi bambu.